kekuasaan ataupun pemerintahan itu wajib Bang diisi sama orang-orang baik. Saya meyakini bahwa apabila PSI ada di pemerintahan, baik di legislatif ataupun eksekutif, karena saya yakini mereka baik, saya memiliki keyakinan saya harus membantu PSI agar mereka ada di kekuasaan. Kita itu nggak bisa menilai orang hanya karena dia mungkin nggak punya pengalaman segala macam. Tapi saya yakin ya bahwa legacy politiknya Pak Jokowi itu bukan ada pada Gibran, justru ada pada anak yang paling muda ini. Selamat datang, Bung Martin Simanjuntak. Terima kasih Bang atas undangan yang kedua nih Bang. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Ya. Ini yang kedua ya, Bung Martin datang ke sini. Terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan. Pasti kesibukannya saya kira nih padat sekali ya. Betul Bang, Ya, padat banget. Padat. Makanya saya mencari waktu ini berapa kali kita rubah-rubah nih. Ya. Ya kan, bisanya hanya bisa sore. Tidak bisa pagi. Sebelumnya kita undang Bung Martin ini sebagai pembela atau pengacaranya keluarga Yosua. Ya, Huta Barat. Yosua Huta Barat ya. Ya. Yang terbunuh pada kasus Sambo. Dan kemudian sekarang menjadi kader partai. Ya, Solidaritas Partai Solidaritas Indonesia. Indonesia. Kan ada itu baju, di bajunya mantap. Tunjukin dong bajunya. Oh, ini. Jadi sebenarnya kita masuk kepada pokok persoalan kita ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan dan orang mau tahu ya. Sebenarnya kan Bung Martin ini sudah cukup terkenal sebagai pengacara. Karena kasus yang ditangani ini nggak main-main. Nah kira-kira apa yang membuat Bung Martin tertarik sekarang ini terjun ke dalam partai politik? Terima kasih Bang Zulfan sudah kembali diundang lagi. Ya. Jadi sebenarnya kalau terkait Partai Solidaritas Indonesia ya Bang ya. Ya. Ini saya sudah mengikuti semenjak 2017 ketika Pilkada DKI. Kan sebenarnya relawan Basuki Cahayapurnama dan Jarot ya. Itu banyak dari PSI ya pada saat itu. Saya lihat ini siapa sih anak-anak muda ini? Kok pemikirannya progresif sekali gitu ya. Lalu ideologinya itu anti diskriminasi dan anti korupsi. Saya melihat, lalu saya bilang sepertinya ada potensi besar kalau misalkan anak-anak muda ini diberikan potensi ataupun diberikan kesempatan untuk ada di parlemen. Nah di 2019 itu entah kenapa ya, saya beranggapan sepertinya berat untuk mereka ada di parlemen, khususnya DPR, karena terganjal dengan parliamentary threshold. 2019 ya? Ya, dan akhirnya terbukti mereka hanya dapat di DPRD, tapi itu juga sangat banyak berkontribusi pada saat itu ya, banyak mengawal anggaran segala macam, lalu memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya objektif gitu ya. Lalu sampai di 2023 ketika saya melihat inang saya ya, halo Inang. Inang Irma Huta Barat. Ya, pakai jaket PSI, saya teringat lagi. Nah, pada saat itu saya tiba di kesimpulan begini, Bang. Partai politik yang saat ini berkuasa ya itu aja, Bang. Nggak ada warna baru. Tidak ada semangat muda. Tidak ada semangat untuk memberikan kepada publik bahwa ada opsi yang lain loh. Sehingga biasanya kan begini, Bang. Kalau ada satu contoh baru, yang lain akan mengikuti, Bang. Nah, sehingga menurut saya ada baiknya saya ikut bergabung dalam partai tersebut ya untuk sama-sama membesarkan partai tersebut supaya di 2024 nanti di Parlemen Nasional atau DPR ini ada perwakilan dari PSI. Gunanya untuk apa? Supaya bisa membuktikan ya, karena ini kan teori kan banyak ya Bang ya. Seseorang ataupun kelompok dapat terbukti nih kata-katanya apabila diberikan kekuasaan. Nah, dalam trias politika kan DPR itu termasuk kekuasaan legislatif.
Saya berharap nanti di 2024 ketika kami, saya ini kan rakyat kecil ya, terus bergabung bersama dengan tujuan yang sama, bisa memberikan suatu warna baru di parlemen. Sehingga dengan warna baru ini, partai-partai yang lama mau nggak mau harus mengikuti warna baru ini supaya mereka benar-benar merepresentasikan rakyat. Tapi saya disclaimer Bang ya, saya nggak nyalek. Nggak. Banyak yang nanya, oh abang masuk PSI udah disiapin slot kan buat nyalek? Nggak. Dari awal saya masuk, saya sampaikan, saya masuk PSI bukan untuk nyalek. Dan belum tertarik untuk nyalek. Makanya mereka bingung, terus mau ngapain masuk ke sini? Ya. Ya memang kalau partai emang harus nyalek kan enggak? Saya kan bisa sumbang pemikiran saya, sumbang keahlian saya untuk mendukung tujuan partai. Itu Bang. Jadi menjadi profesional di partai ya. Ya. Biasa kan begini, orang kalau masuk partai itu kan punya latar belakang politik ya. Misalnya apakah orang tuanya di partai politik sebelumnya, atau orang tuanya menjadi di birokrasi yang juga bersentuhan dengan masalah politik. Ada juga pengusaha-pengusaha, anaknya banyak terjun di dalam dunia politik kan. Nah kalau Bung Martin ini memang orang tahulah ya, modalnya masuk di dalam partai politik ini bukan punya latar belakang yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, tapi lebih punya latar belakang sebagai seorang profesional. Ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang mendukung sehingga Bung ini menjadi berminat masuk di dalam partai politik? Yang pertama tentu kita ingin menekuni sesuatu karena kita memiliki keyakinan atas hal tersebut Bang. Nah tadi mengenai sejarah, sebenarnya kalau sejarah ya, bapak saya ini kan karyawan BUMN, ibu saya guru, nggak ada lah darah-darah politik. Tapi kalau ditarik dari keluarga, memang abangnya bapak saya yang pertama itu, setahu saya ya, dia PNI Tulen. Ya. Tapi ya itu nggak ada hubungannya sama saya lah. Yeah. Nah, saya itu memang dari kecil tuh sifatnya karena saya ini orangnya terlalu empati gitu ya Bang ya. Iya, iya. Jadi saya melihat bahwa kita ini bukan hidup hanya untuk diri kita gitu ya. Kita juga harus pedulikan negara, sosial, dan juga teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah, untuk membuat suatu kepastian dalam rangka yang lebih besar, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, kekuasaan ataupun pemerintahan itu wajib Bang, diisi sama orang-orang baik. Yeah. Nah, oleh karena itu, saya meyakini bahwa apabila ya PSI ada di pemerintahan, baik di legislatif ataupun eksekutif, karena saya yakini mereka baik, dan saya mau buktikan sampai terbukti sebaliknya, saya memiliki keyakinan saya harus membantu PSI agar mereka ada di kekuasaan. Itu aja simpel, karena saya yakini mereka dengan ideologinya anti diskriminasi, anti korupsi, sebagai pengamalan Pancasila ya, khususnya sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima, maka mereka layak diperjuangkan untuk mendapatkan posisi sebagai penguasa. Karena begini, saya miris juga begini Bang. Pada saat PSI menerima kunjungan Pak Prabowo Subianto, itu kan saya lihat banyak kader yang keluar. Lalu dibuat framing lah seakan-akan, wah ini PSI bakal jadi partai gurem. Itu juga salah satu keterpanggilan saya bilang, oke, saya masuk. Pada saat itu, saya diundang sama Inang dan juga DPP. Mereka nanya, kenapa kok mau masuk PSI? Saya bilang kan, sebenarnya kalau nyari popularitas saya masih nggak perlu. Yeah. Karena kenapa? Di luar pun saya bisa populer gitu ya, kalau mau cari itu. Karena bisa dibilang bahkan lebih bebas ya. Ya. Dan saya juga memang komitmen. Kalaupun nanti ada sesuatu hal yang bertentangan antara hati nurani saya dengan partai ya, terkait hukum, saya juga nggak akan segan untuk mengkritik. Kalau nggak kita kritik nanti nggak berubah dong. Iya. Nah, intinya saya bilang ke mereka, saya rakyat kecil, kalian juga partai kecil, ya. Ayo kita gabung bersama-sama demi kepentingan partai ini yang ideologinya bagus, supaya kita bisa memiliki kekuasaan yang positif untuk kepentingan rakyat. Udah itu aja. Ya kan begini, tadi Bung mengatakan 2019 belum masuk ke PSI, Belum. walaupun sudah pernah bersama-sama
dalam Pilkada DKI ya. Enggak, itu bukan bersama-sama secara langsung. Cuma pada saat itu saya juga ikut relawan juga, yang teman Ahok itu ya. Ya. Nah, saya melihat, wah ini anak-anak muda ini hebat-hebat. Kan di situ kan waktu ada yang udah keluar tuh ya, Samara, lalu ada Mbak Grace Natali, lalu ada siapa itu dulu? Sekjennya itu yang kerja di Ocha Kaligus kalau nggak salah itu ya. Oke, saya lihat keren-keren lah. Dan muda gitu ya. Saya pikir ya, kan kalau Pak Karno bilang kan, berikan saya 10 anak muda, maka saya akan guncangkan dunia tuh. Kalau Itu aja, sekarang Pak lain Bang. lagi, berikan saya 10 anak muda, saya goncangkan medsos. Kalau cuma goncang di sosmed doang tapi tidak berdampak terhadap kepentingan bangsa, saya pikir gak ada gunanya juga. Iya betul, setuju saya. Nah jadi gini Bung, nah sekarang kan tadi persoalan mereka ini 2019 kan ada keraguan. Apakah bisa lolos ke Senayan, Iya. melewati ambang batas threshold Ya. atau tidak kan. Nah sekarang Bung yakin nih, 2023 ini PSI ini bisa lolos juga? Yakin. Hah? Yakin. Punya potensi besar mereka. Ya. Dasarnya Bung yakin apa? Satu, bahwa kegagalan ya. Kegagalan yang pertama itu tentu banyak memberikan pengalaman sehingga bisa melakukan evaluasi. Lalu yang kedua, ya, dengan banyaknya bergabung orang-orang hebat di dalam partai ini, ya, termasuk ketua umum kita yang banyak disepelekan orang gitu ya. Kaisang. Dibilang Kaisang, anak muda, ingusan segala macam. Aduh, menurut saya itu terlalu subjektif ya. Kita itu nggak bisa menilai orang hanya karena dia mungkin nggak punya pengalaman segala macam. Tapi saya yakin ya, Bang Zulfan, bahwa legacy politiknya Pak Jokowi itu bukan ada pada Gibran. Justru ada pada anak yang paling muda ini. Iya, Jadi- kan contohnya begini. Kadang-kadang kan kalau kita lihat kerbau misalnya Ya. di tengah hutan, dia anggap remeh nih, macan kan kecil nih macan. Ya. Tapi dia nggak lihat ada induknya di belakang kan. Ini kan, jadi harusnya kan bukan soal Kaisang ya, dia ada pendukungnya juga di belakang kan. Ya. Tapi terlepas dari itulah, Ah, saya kan, ya mungkin saya salah ya, tapi selama ini saya yakini kalau saya menganalisa orang itu pertama dari penglihatan matanya, Bang. Jadi binar mata seseorang yang pintar dan juga ahli strategi itu beda dengan orang yang sifatnya impulsif atau sifatnya dia pekerja gitu ya. Nah, saya lihat ini, saya bukannya apa-apa ya, saya melihat bahwa dari Bro Ketum, sudut pandang atau memandang itu, saya lihat memang dia adalah politisi sejati. Mungkin belum ada pengalaman, tapi kita lihat nanti. ya proses. Ya, Kan ini semuanya kan orang bergantung proses, Ya. kan. Nah kalau prosesnya dia bisa ikuti, kemudian itu bisa mulus, berjalan dengan baik. Ya tadi kan mungkin bicara soal hambatan dan tantangan. Ya. Nah, kalau semakin besar hadap tantangan dan hambatan, dia bisa melewati, pasti dia akan teruji terus, akan menjadi lebih baik mungkin, Bang. Jadi waktu masuk PSI ini setelah Kaisang menjadi ketua umum atau sebelum? sebelum. Oh sebelum. Sebulan sebelum Bro Kaisang masuk, saya udah masuk duluan. Ya. Makanya saya sangat ya pas berarti gitu kan. Karena kalau setelah masuk tadi kira kita ikut-ikutan kerbau, enggak. Tapi udah cium-cium juga bakal mau masuk nggak? Saya justru menganalisisnya bukan anaknya awalnya. Saya justru menganalisis pada saat itu saya buat tulisan ya. Pak Jokowi adalah politisi atau negarawan gitu ya. Saya justru memprediksi presiden kita ini yang nantinya akan masuk partai tersebut di kemudian hari, mungkin sebelum atau sesudah Pilpres gitu ya. Saya juga tadi memprediksi demikian. Nah, cuman tanda-tanda ke arah situ juga ada potensi manakala anaknya yang paling kecil ini sudah masuk duluan menjadi ketum. Iya, ya. Ini kan banyak ada prediksi-prediksi ya. Ya. Diperkirakan bahwa PSI ini tidak bisa lolos threshold. Ya. Ini kan namanya prediksi. Ada juga yang meyakini bahkan melampaui ambang batas jauh. Gitu kan. Nah ini kan memang dalam 3 bulan ke depan ini kan menjadi perhatian nanti. Ya. Karena kan setelah Kaisang masuk ini PSI kan belum disurvei secara Komprehensif gitu ya. ya karena masih baru ya. Dan program-program juga belum jalan seutuhnya, belum komprehensif. Nah mungkin kita lihat 3 bulan ini kalau memang surveinya bagus, walaupun
misalnya banyak dulu yang memperkirakan hasil survei misalnya partai-partai baru ya, dulu seperti Gerindra, PDIP, bahkan Demokrat waktu masih pertama ikut pemilu itu kan diprediksi tidak lolos juga. Ya. Tapi ternyata kan mereka bisa melewati ambang batas. Gitu. Artinya beberapa digit di atas hasil survei gitu. Nah, oleh karena itu ini juga kalau kita lihat kemungkinan ya PSI bisa saja, gimana kalau Bung melihatnya ini? Jadi saya lihatnya gini, Bang. Yang pertama nih, kita harus berpatokan dengan data. Menurut survei Litbang Kompas, loyalisnya Pak Jokowi itu ada sekitar 1/4 dari suara dia terpilih di 2019. Nanti boleh dicek. Sekitar 18-20%. Iya, 1/4 lah dari pemilih dia di tahun 2019 itu kalau nggak salah kan dia milih 55% ya. Nah ini yang bisa dibilang apapun kata Pak Jokowi, mereka akan ikut kepada gerbongnya Pak Jokowi, bukan terhadap partainya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang ya, di mana ada simbol Pak Jokowi di dalam Partai Solidaritas Indonesia yaitu anaknya, ya terserah mau dibilang dinasti politik ataupun ya itu urusan masyarakat lah. Tapi saya meyakini bahwa anak Pak Jokowi yang sebagai simbol muda ini juga memiliki kompetensi sehingga kecenderungannya nanti ya dari hasil survei tersebut akan dinilai bahwa PSI ini adalah representasi dari ideologi Pak Jokowi yang memang kami tidak pernah malu mengatakan itu. Kami Jokowisme. Iya. Nah, sehingga ceruk suara 20 sekian persen itu yang akan menikmati, menurut prediksi saya Bang ya, itu potensi besar PSI yang akan menikmati. Lalu yang berikutnya ini juga diimplementasikan dan dibuktikan dengan pada saat Bro Ketum ini mendeklarasikan ataupun diusung sebagai ketua umum, itu kan yang hadir relawan banyak banget Bang. Banyak Bang, ada ratusan. Iya. Nah, relawan ini kan kalau digabung sebenarnya bisa juga disamakan dengan partai politik. Nah, dengan dua modal ini, Bang, dan juga tata kelola struktural di partai, dan banyaknya orang-orang yang idealis terhadap semangat anti diskriminasi dan anti korupsi, saya yakin, Bang, setidak-tidaknya parliamentary threshold 4% itu akan kita dapat nanti di tahun 2024. Dan saya berharap nanti ya kalau Tuhan menghendaki bukan hanya cukup 4%, tapi ya lebih lah. Lebih lah. Karena kenapa? Itu mungkin gini pertimbangannya. Kalau 4% itu tanpa Kaisang ya. Ya. Atau tanpa Kaisang mungkin akan tambah besar lagi barangkali. Mudah-mudahan. Berkaitan dengan tadi kan para loyalis Pak Jokowi tadi. Iya. Ya. Nah, sekarang kita kan masuk tadi Bung bilang persoalan dinasti politik. Sebenarnya masalahnya apa dengan dinasti politik ini? Ini konteksnya terhadap mana dulu nih? Terhadap Kaisang menjadi ketua umum PSI? Ya kan dianggap itu membangun dinasti politik. Ya. Termasuk kemudian ditambah lagi dengan Gibran. Wah, tambah ningkat lagi tuh. Oke. Ya kan? Ya. Gitu. Artinya gini, persepsi negatifnya itu kan terbaca ketika saat Kaisang menjadi ketua umum PSI. Sebenarnya orang itu masih menganggap biasalah. Ya. Ya kan? Masa anak presiden nggak boleh jadi ketua umum partai, Ya. kan? Terlepas dari prosesnya seperti apa itu urusan internal partai, Ya. karena masing-masing partai itu punya aturan, Ya. ya kan? Walaupun banyak partai-partai besar kadang-kadang melanggar aturannya juga kan bisa, Ya. gitu ya, terjadi itu, gitu loh. Nah jadi kemudian masuk Gibran, tambah panas lagi nih soal isu dinasti politik ini, hot lagi kan? Nah sebenarnya ada apa ini dengan istilah dinasti politik ini? Ya, yang pertama mengenai dinasti politik ya. Coba kita lihat contoh di Amerika. Bush itu bapak sama anak jadi presiden ya. Yang milih siapa? Rakyat kan. Jadi itu mengeliminasi bahwa yang namanya dinasti belum tentu disukai oleh rakyat. Ya. Jadi parameternya itu bukan isu di sosmed, tapi parameternya nanti pada saat pemilihan. Itu kalau kita berbicara konteks demokrasi. Lalu yang berikutnya tadi mengenai ketum Kaisang Pangarep ya, yang menjadi ketua umum PSI. Saya lihat gini ya, saya buat tulisan di Instagram saya begini. Proses kaderisasinya Bro Ketum ini di Partai PSI sebenarnya sudah berlangsung sebelum secara struktural Bro Kaisang itu jadi ketua umum partai. Karena kenapa? Nilai-nilai PSI itu nilai-nilai ideologinya Pak Jokowi. Dan Kaisang dengan tegas mengatakan di deklarasi sebagai ketua umum itu,
Ya nilai-nilai politik saya nilai-nilai politiknya Pak Jokowi. That's it, udah selesai. Dan PSI itu Jokowisme. Jadi kalau dibilang politik ya tergantung tafsir. Tapi yang pasti di PSI saya melihat tidak ada keraguan-keraguan dan tidak ada semacam kayak perbedaan pendapat yang membuat suatu faksi tidak setuju Kaisang menjadi ketua umum PSI. Justru mereka setuju. Karena kenapa? Dalam politik itu kan ujung-ujungnya adalah elektabilitas ya Bang ya. Ya. Di sini ada simbiosis mutualisme juga di samping tadi nilai-nilai ideologis Pak Jokowi yang ada di dalam Kaisang. Apa? Elektabilitas. Gak bisa dinafikan. Kalaupun memang ada yang komplain ya nggak apa-apa. Mungkin ada kepentingan juga, kita nggak tahu. Tapi ya politiknya kita ceria aja lah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI juga kan. Ya udah politik senang dan ceria aja. Kalaupun ada yang marah-marah, ya sudah kita jogetin aja. Begitu Bang. Nah, ini sebenarnya yang harus menjawab ini kan ahli hukum tata negara. Ya. Tapi kan pasti Bung Martin sebagai seorang pakar hukum sudah pasti juga mempelajari. Praktisi Bang, bukan pakar. Kalau pakar kan ahli. Ya, praktisi hukum pasti mengikuti lah perkembang masalah yang berkaitan dengan hukum dan hukum tata negara kita. Nah ini kan kemarin tuh ramai sekali tuh. Ketika diputuskan persoalan usia tidak bisa ikut, tetapi lewat yang dipilih oleh publik kan gitu, melalui pemilihan umum kan. Apakah anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur itu semuanya dengan usia muda, usia berapa itu ya? 40, tapi sedang atau pernah atau sedang pernah menjabat itu. Kalau itu tidak ada usia ya. Pokoknya dia pernah saja. Ya katakanlah 25 gitu ya. Itu kan mereka otomatis sudah bisa menjadi capres atau cawapres. Nah, di dalam polemik ini kan masih berjalan nih sampai sekarang di MK. Ya, ada MK namanya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki. Nah, ini penilaian Bung ini dengan keputusan ini seperti apa? Kalau ini kalau ada pendapat Bung? Ya. Jadi gini, saya perlu jelasin sedikit Bang nih. Karena kan banyak juga ahli-ahli hukum ya dan juga pemberi materi gitu ya, yang langsung membuat kesimpulan bahwa pihak yang memohonkan itu ada hubungan langsung dengan orang-orang yang diuntungkan gitu ya. Sedangkan objek yang diajukan ini sebenarnya bukan objek yang berkaitan dengan orang, ini kan undang-undang yang diuji. Apakah undang-undang pemilu, kalau nggak salah pasal 164 itu ya, atau 169 itu ya, terkait batas usia, bertentangan atau inkonstitusional atau tidak gitu loh. Sesuai dengan kewenangan MK menguji undang-undang, diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, itu kan ada 7 pemohon. Ya. Pemohon pertama adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, lalu itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, Almas itu ya. Nah, lalu ada beberapa ahli hukum mengatakan begini, seharusnya Pak Anwar Usman itu mundur karena ada pihak yang berhubungan langsung. Saya berani Bang, gadaikan kartu advokat saya kalau mereka bisa buktikan ada pihak yang berkaitan langsung. Kita berbicara norma nih. Yang pertama yang memohonkan itu partai. Ada yang mengatakan, oh iya kan Kaisang ada di situ. Kaisang masuknya kapan? Permohonan itu kapan diajukan? Apakah relevan atau tidak? Itu yang pertama, diuji dulu. Yang kedua, yang mengajukan yang dikabulkan, katanya karena mengaku sebagai fansnya Gibran, maka sudah mewakili Gibran. Coba carilah dasarnya itu. Apakah subjek hukum orang lain yang bukan anaknya ataupun keponakannya salah satu hakim bisa membuat seorang hakim untuk mundur dari perkara? Coba buktikan dulu. Kita jangan langsung bikin kesimpulan dengan praduga bersalah gitu loh. Ya wajar-wajar aja kalau dia bilang di penggemar, karena dia kan warga Solo. Ya. Ini terlepas dari isi putusan dulu ya. Sehingga kalau kita langsung membuat kesimpulan tanpa melihat konteks normanya, ini akan menjadi kesimpulan yang prematur. Lalu ada yang mengatakan bahwa, oh ini ada keterlibatan Pak Jokowi. Saya setuju kalau memang bisa dibuktikan gitu ya. Lalu kan ada pelaporan ke KPK terkait dugaan nepotisme yang dilakukan oleh senior saya itu Bang Erik Espaat terkait adanya dugaan tersebut. Biarkan aja itu berproses dulu. Nanti kalau itu naik penyidikan berarti ada dugaan keras terjadi.
baru kita bahas. Kalau nggak ada bukti jangan nuduh orang, bahaya. Terus orang bilang, wah abang kan sering nuduh orang di depan media. Saya kalau udah ngomong menunjuk seseorang minimal udah ada bukti permulaan. Kalau nggak mau saya. Saya juga sayang dengan reputasi dan juga pribadi saya karena itu berpotensi melanggar undang-undang juga. Oh, ini yang diajukan oleh kawan-kawan ke KPK itu nggak ada bukti permulaannya? Enggak, bukan. Saya justru senang itu. Enggak, cuma ini terhadap asumsi-asumsi liar gitu di luar sana. Makanya saya sangat senang sekali karena kalau kita berbicara hukum, biarlah dibuktikan itu kan. Nah, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik ya, sehingga nanti bisa menjawab terhadap kepastian hukum yang ada. Apakah perkara itu dilanjutkan atau tidak. Kalau nggak dilanjutkan, saya pikir ya stop lah udah. Kita hargai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena memang ada azasnya tuh, res judicata pro veritate habetur. Setiap putusan hakim haruslah dianggap benar dan dipatuhi gitu ya. Nah, terkait tadi MK-MK, ya coba aja nanti dijalani prosesnya ya. Kalau memang ada pelanggaran profesi ataupun etik, ya sudah. Tapi apakah itu akan menjadi suatu dasar untuk membatalkan putusan? Saya pikir enggak ya Bang. Nggak bisa ya. Enggak. Cuman mungkin saja nanti dengan adanya putusan kode etik tersebut, apabila diajukan lagi ya permohonan yang sama, itu bisa dijadikan landasan bahwa ada pertimbangan hakim yang tidak sepantasnya gitu karena adanya pelanggaran kode etik profesi. Itu sih Bang mungkin. Ya, jadi walaupun nanti hakim terkena sanksi, ya kan, hakim Mahkamah Konstitusi, apakah ketua atau anggota, hasil keputusan Majelis Kehormatan MK itu tidak otomatis membatalkan keputusan kan? Enggak. Nah, tetapi akan bisa saja Bung melihat nggak bahwa akan terjadi satu protes lagi nih, lagi bahwa orang akan mempersoalkan. Ini kan kita bicara politik, hukumnya tuh clear tuh. Dari segi hukum belum tentu hakimnya kena sanksi, keputusannya batal. Itu bisa, karena itu kan bagaimana aturan hukum yang berlaku kan gitu. Tetapi kan secara politik akan ada protes. Namanya politik ini kan akan menggunakan apapun momen kesempatan untuk ya katakanlah mendiskreditkan, mengalahkan lawan politik ya kan gitu. Kalau itu kan ibaratnya sosial ya, kita tidak bisa membendung lah orang punya opini. Tapi setiap statement itu juga kan kalau kita berbicara negara hukum ada aturannya ya Bang ya. Tapi ya kembali lagi kita persilakan lah. Tapi ada baiknya kalau kita mau menunjuk hidung orang, ada baiknya itu ada buktinya dulu gitu loh. Walaupun memang seakan-akan ada potensi, tapi kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan perasaan Bang. Makanya saya bilang tadi, itu bagus itu laporannya ke KPK. Mudah-mudahan naik gitu. Kalau naik kan berarti orang per orang ada kemungkinan akan jadi tersangka. Kalau jadi tersangka Bang, wah ini bisa di-impeach Bang. Kalau benar dugaan mereka itu gitu loh. Bisa pemakzulan itu nanti. Ya tapi batas-batas gerakan-gerakan politik kan itu biasanya dibatasi juga oleh aturan-aturan hukum yang berlaku kan. Tidak mudah ya. Tidak mudah untuk ini menjadi suatu bola salju yang bisa meningkat panas, ya, kemudian akan menghasilkan sebuah gerakan perubahan atau perbaikan yang dahsyat itu. Itu masih panjang ya. Tapi kemungkinan itu kan bisa terjadi ya. Saya lihatnya gini Bang, orang kan kalau minta perubahan itu karena yang pertama perutnya tidak terisi, gitu ya. Terus di saldo tabungannya nggak ada uang. Nah itu bisa terjadi perubahan tuh Bang. Ini secara umum ya? Ya, kalau kita berbicara yang ekstrim tadi tuh ya, gerakan perubahannya. Cuman kan perubahan itu kan ada yang konstitusional, ada yang inkonstitusional. Kalau saya yakin lah kalau secara inkonstitusional itu nggak akan terjadi. Karena kenapa? Ya kita harus fair gitu ya menilai ya bahwa dengan pemerintahan yang sudah berjalan 2 periode ini yang dilakukan oleh kabinet Pak Jokowi bersatu dengan oposisinya pada saat 2019 ini memberikan dampak yang baik buat buat masyarakat. Bagaimana kita melalui masa COVID-19 tanpa terkena krisis yang berakibat berat gitu loh bagi masyarakat. Nah, saya pikir kecil lah kemungkinan terjadi itu Bang. Dan kalaupun ada terjadi ini saya menduga keras bahwa itu akan sengaja dilakukan oleh provokator. Nah, di situlah nanti mungkin
instrumen negara ini yang penjaga kedaulatan ini untuk segera bertindak untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, kalau terkait konstitusional kan berdasarkan suara rakyat ya, yang diwakili oleh DPR. Nah, kita lihat nanti apakah ada celahnya untuk melakukan hal tersebut. Kalau saya sih yakin enggak. Karena kenapa? Ya udahlah, kita pemilu riang-riang aja, senang-senang gitu ya. Persatuan Indonesia. Gak usahlah kita menduga-duga ataupun menjelek-jelekan salah satu capres, cawapres. Semuanya anak terbaik bangsa. Pak Anies anak terbaik bangsa, Pak Prabowo anak terbaik bangsa, Pak Ganjar anak terbaik bangsa. Biarkan nanti putra-putra terbaik bangsa ini dipilih oleh setiap rakyat. Tapi buat PS yang kan ada yang terbaik. Kalau buat PS yang terbaik, menurut saya yang terbaik Bapak Prabowo Subianto. Menurut saya ya. Iya dong, iya dong. Iya. Masa udah mendukung terus gak ada alasan terbaik kan, itu udah pasti ya. Saya itu melihat itu sebenarnya jauh sebelum saya gabung ke PSI, Bang. Itu di tahun 2020 lah. Setelah Bapak PS masuk ke kabinet Pak Jokowi, saya lihat Pak PS ini adalah pembantu setiap Pak Jokowi. Bayangin pengorbanannya Pak Prabowo Subianto ini terhadap pribadinya dan juga kelompoknya, mau mengesampingkan rivalitas untuk sama-sama tujuannya membangun bangsa. Jarang Bang ada orang yang legowo dan ikhlas seperti itu. Makanya tergenapilah apa yang disampaikan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwa Pak Prabowo Subianto itu orang yang paling ikhlas di Indonesia buat rakyat. Nah dari situ simpati saya terbangun dan akhirnya jadi empati gitu loh. Bahwa menurut saya ketika proses pemilu 2024 Pilpres ini akan berlangsung, yang berhak ataupun yang memiliki potensi mewakili ataupun meneruskan program Pak Jokowi ya Pak Prabowo Subianto. Terlepas dari jargon-jargon yang dibuat oleh pendukung lain gitu ya, bahwa penerusnya katanya bukan Pak Prabowo Subianto. Saya melihatnya Pak Prabowo Subianto. Begitu, Ya, Bang. jadi Kaisang itu menjadi ketua umum PSI itu sudah berapa? 2 bulan deh. Belum. Kurang lebih hampir. Kurang 2 bulan ya. Nah, tentu kan sudah sering berinteraksi ya. Ada pernah sempat ngobrol-ngobrol sama Bro Ketum ini? Enggak. Kebetulan pada saat beliau jadi ketua umum kan ada sesi foto-foto setelah deklarasi itu kan. Saya kebetulan begini, saya ada kegiatan ya udah tak tinggal. Cuman ya sudah nantilah biar proses berjalan. Kemarin juga pada saat deklarasi, saya juga nggak ada secara khusus temuin beliau. Karena gini, saya nggak mau dianggap bahwa wah ada kepentingan. Enggak. Kepentingan kita bukan person ini. Kepentingan kita tujuan dari partai ini. Kalau tujuan dari partai ini masing-masing bersinergi, ya suatu saat pasti akan ada interaksi. Gitu aja Bang. Simple. Karena saya ini dalam hidup saya, pantang saya untuk menjilat orang Bang. Nggak ada dalam kamus saya menjilat. Saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan kalaupun harus berdiri bersama-sama dalam suatu organisasi, itu harus saya yakini bahwa saya memang suka dan meyakini organisasi ini ataupun partai ini memiliki tujuan yang baik gitu Bang. Ya, walaupun nanti di tengah jalan biasanya di tengah jalan kan bisa saja terjadi ada oknum-oknum partai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apakah terutama kan setelah pada saat menjabat. Itu kan saya rasakan itu. Saya sudah beberapa partai masuk ya kan, sebelumnya semuanya ideal ya kan, tetapi setelah masuk bisa terjadi macam-macam itu kan. Nah, ini memang nanti cobaannya di situ bagi Bung Martin, apakah konsisten mau tetap di situ atau keluar. Atau memang ada pertimbangan-pertimbangan. Nanti kan Bung Martin dari pengalaman saya ya, kalau kita masuk di dalam partai politik atau ke dalam dunia politik, itu memang kan pertimbangannya itu udah banyak nanti kan. Tidak 1-2 like and dislike hitam putih, tapi ada abu-abunya juga kan. Gimana Bung? Jadi gini, saya paham betul yang disampaikan oleh Bang Zulfan ini. Karena gini, korupsi ini sebenarnya bisa terjadi buat setiap orang ya. Budaya-budaya koruptif itu bisa terjadi pada siapa saja, bahkan di keluarga kita. Nah, salah satu inisiator dan juga motivator terkait anti korupsi itu kan Inang Irma Huta Barat ya. Saya pernah meeting dengan beliau, dengan beberapa yang expert lah di bidang itu, dalam perencanaan terkait nanti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ya di dalam partai apabila ada perbuatan tersebut yang melibatkan anggota partai. Ini draft yang disusun bukan main-main Bang. Jadi kita dalam draft tersebut, nih kalau setuju nanti ya, ini tidak akan berpihak kepada orang yang diduga tersebut. Justru nanti kita akan paksa, kalau lu sampai bermasalah terhadap dugaan korupsi,
Lu harus bisa memberikan akses semua untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa lu tidak korupsi. Nah, di situ Bang komitmennya. Ya. Kalau nanti ternyata misalkan contoh ya, saya sih berharap ini nggak akan terjadi. Karena kalau orang per orang melakukan korupsi itu mungkin. Tinggal kita lihat semangat partainya apakah sesuai dengan ideologinya atau tidak. Kalau membela ya mau nggak mau, hati nurani saya akan bertentangan. Ya. Ya mundur teratur dong Bang. Mm-mm. Nah tapi kalau dalam hal ini kepentingannya adalah kepentingan negara dan justru meminta pertanggungjawaban kepada kadernya, di situ saya akan memberikan apresiasi dan tergenapilah bukti itu bahwa benar-benar partai ini anti korupsi. Ya, semangat Kaisang Ya. yang diutarakan oleh Irma Huta Barat Ya. di podcast kita ini di Ya. sini di Unpacking Indonesia, itu kan semangat untuk Undang-undang perampasan aset. ya, dan itu kan menurut saya serius. Serius? Ya kan? Bisa jadi nanti PSI cuman berjuang sendirian dalam hal ini ya. Jadi pandangan ini Bung setuju sekali ya. Jadi gini Bang, seandainya pun nanti cuma PSI yang teriak-teriak seperti itu dan tidak disetujui oleh parlemen lain, nggak apa-apa. Yang penting masyarakat melihat warna baru gitu loh Bang. Karena kan kita bosan lah. Kayaknya semua bisa kompromi di belakang gitu ya. Tapi kalau ada warna baru yang teriak-teriak di parlemen, ini akan memberikan trigger kepada masyarakat bahwa oh ternyata partai politik tuh nggak begitu-begitu banget gitu. Ada warna baru. Sama kayak pada saat ya, ini bukan membanggakan diri Bang ya, kembali lagi ya. Pada saat rekan saya Kamarudin Simanjuntak dan bersama tim ya menjadi kuasa hukum Joshua, kan akhirnya seperti memantik gitu ya, bahwa apabila ada yang tidak adil, terlepas dari siapapun yang punya kepentingan, mau pejabat atau apapun, jangan pernah kita hanya berdiam diri dan rebutlah dan perjuangkanlah keadilan itu gitu loh. Nah saya lihat ini potensinya sama, PSI ini bisa jadi pionir nanti di DPR, karena ya coba lihat ya, satu-satunya partai yang berani mengatakan anti korupsi dan akan memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Siapa Bang? PSI. Dan 9 partai yang ada di DPR sekarang itu belum juga memutuskan rancangan undang-undang ini ya. Rancangan undang-undang ini kan sudah masuk, ya kan? Di Badan Legislatif DPR untuk dibahas, tapi kan belum selesai. Dan itu yang Pak Mahfud ngotot itu harus segera diselesaikan, ya kan? Ya mudah-mudahan lah, walaupun Pak Mahfud bukan pasangannya Pak Prabowo. Kalau dia menang, apakah Prabowo menang ataupun nanti Ganjar menang, ada Pak Mahfud di situ, di undang-undang ini bisa lebih cepat, ya kan? Ya semuanya adalah untuk kebaikan pasti, bukan untuk dendam ya. Kita yang khawatirkan nanti perampasan aset ini kan dilakukan untuk kedendam politik, itu yang bahaya. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, saya kira kan nggak ada masalah. Ya. Dan yang dirampas kan yang hasil korupsi Bang. Ya. Ataupun kalau sudah terpakai ya aset itu diganti buat mengganti kerugian negara tersebut. Ya itu fair lah. Fair. Ya. Kalau nggak ada undang-undangnya kan bisa semuanya asetnya diambil. Ya. Dengan ada undang-undang kan dibatasi ya. Nilainya ya berapa yang memang hasil tindak pidana kejahatannya. Itu saya kira fair sekali undang-undang itu ya. Jadi lebih adil ya. Dan orang juga lebih berhati-hati. Dan dari segi kemanfaatan hukumnya itu lebih baik Bang. Karena gini, hakim itu memutus perkara dan mengadili perkara itu 3. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah kemanfaatannya kan berarti uang yang sudah dikorupsi, yang merugikan negara itu bisa kembali buat negara. Karena ini kan uang sebenarnya uang bersama-sama nih Bang. Uang rakyat. Nah cuman kadang-kadang ya, saya lihat begini. Karena ongkos politik itu mahal, ya. Lalu orang jadi pejabat, berkuasa, mereka berpikir bahwa ketika mereka lebih dekat dengan uang itu, mereka seakan-akan memikirkan bahwa uang itu uang mereka Bang. Padahal uang itu amanah. Bisa dimanfaatkan untuk apa saja ya. Iya, bayangin kalau uang korupsi itu kita buat untuk membangun rumah sakit gitu ya. Atau untuk membuat fasilitas kesehatan di kampung-kampung. Atau nggak membuat jembatan terhadap jembatan-jembatan yang putus sehingga orang harus terjun seperti naik flying fox gitu Bang di pedalaman. Itu kan akan lebih baik Bang. Kenapa sih nggak kita nikmatin bersama? Kenapa sih kita harus nikmatin itu sendiri-sendiri atau sama kelompok kita? Ya itu kan soal mental ya. Itu yang harus kita lakukan perubahan-perubahan itu. Bukan hanya perubahan fisik, tapi perubahan mental itu jauh lebih penting.
Betul, setuju Bang. Perubahan fisik belum tentu bisa merubah mental, tapi perubahan mental bisa melakukan perubahan fisik. Ya. Itu kan gitu. Nah, Bung, jadi selama ini setelah selesai ini pengadilan kasus Sambo ini berkaitan dengan keluarga Yosua, tidak ada teror-teror lagi ya? Nggak ada Bang. Masa nggak ada telepon-telepon? Nggak ada. Cuman ada beberapa teman yang bilang, awas kau lagi diincar. Saya bilang, enggak apa-apa. Kalaupun saya harus kenapa-napa, itu sudah ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada saya. Tapi setidaknya saya sudah berbuat seoptimal mungkin dalam perkara tersebut. Saya nggak pernah takut Bang, nggak apa-apa. Kalaupun ada manusia yang menyakiti saya sudah siap, nggak masalah. Biarlah nanti Tuhan yang menilai gitu ya. Apakah hal itu akan terjadi atau tidak? Kalau saya yakin, ketika saya mengandalkan Tuhan, ya Tuhan akan beserta saya sehingga apapun niat-niat jahat manusia itu tidak akan terjadi gitu loh. Nah, ada nggak ketika masuk PSI ya, ya simpatisan, pendukung atau yang senang tuh, kenapa lu nggak masuk PSI? Ada nggak? Ada yang aja. Mempertanyakan ya? Ada. Bahkan sampai ada yang begini Bang. Wah, kita nyesel nih Bang, katanya dukung Abang dulu di kasusnya Brigadir Joshua karena Abang masuk PSI dan dukung Prabowo. Saya simpel aja Bang, saya bilang ini. Kamu terlalu prematur berpikir seperti itu. Yang kamu dukung itu harusnya bukan saya, tapi keadilan. Nah, di mana kamu memandang letak keadilan itu? Ada pada para pelaku, pembunuh, atau kepada korban? Nah, kalau kamu menempatkan keadilan itu pada korban, maka tidak salah kamu dukung saya. Tapi kalau kamu memilih untuk menjadi pemeran antagonis, ya dukunglah pelaku itu. Jangan libat-libatkan sama ketertarikan politik saya, nggak ada urusan, saya bilang. Ketertarikan politik saya itu saya yakini berdasarkan keyakinan saya, titik. Nggak ada yang bisa mempengaruhi saya gitu loh. Iya. Bahkan ada yang bilang, Bang, lu dibayar berapa Bang sama PSI Bang? 0. Justru saya banyak ngeluarin duit buat beli kaos, saya bagi-bagiin kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara saya. Ya itulah, publik kita, masyarakat kita itu sudah mispersepsi. Ya. Seolah-olah kalau orang masuk satu partai, orang mendukung sesuatu, itu harus selalu, walaupun banyak transaksi-transaksi yang terjadi. Tapi kan selalu image-nya itu setiap orang masuk sesuatu, partai politik, pendukung si ini, si A, si B, itu pasti nih sudah dibayar nih. Nah, ini persepsi yang salah menurut saya. Masih banyak lah orang-orang yang berpikir murni ya, pure politik, murni politik tanpa ada transaksi di dalamnya. Dan banyak Bang, kader PSI yang begitu. Bahkan di Balikpapan itu ada si Satriani Baker itu ya. Dia keluarkan uangnya sendiri untuk menyokong ojol ya dan melakukan advokasi terhadap ojek online itu. Ini perempuan menurut saya sangat luar biasa. Nah, yang begini di PSI nggak cuma satu. Nah, cuman kan orang lihat kan, wah yang terkenal aja. Nggak banyak di PSI. Nah, makanya yang seperti ini harus kita perhatikan juga gitu loh. Bahkan sampai melakukan advokasi dan meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan ojek online di daerah Kalimantan Timur. Saya doakan mudah-mudahan saya ini ya, Satriani Baker dapat amanah lah ke depan. Dan yang lain-lain yang tentunya tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ada Inang Irma Huta Barat juga. Kita ya kalau saya sih nggak ada keraguan lah buat Inang. Dia juga 0. Nggak ada money politik. Ya, Bung Martin, terima kasih banyak. Kita mungkin sudah hampir satu jam ya kita ngobrol, ini nggak terasa ya. Nah, mungkin Bung Martin ada closing statement yang mau disampaikan, ya silakan. Ya intinya begini Bang, dalam setiap aspek negara ini ya, penentunya itu ya politik. Ada permasalahan hukum di Indonesia ya, khususnya penegakan hukum. Ini juga harus diperbaiki dari sisi politik juga. Karena orang-orang politik inilah yang membuat kebijakan Bang, membuat undang-undang segala macam, memiliki sinergitas dengan eksekutif. Nah kalau bukan orang-orang baik yang ada di panggung perpolitikan, ya udah begini-begini aja. Nah masalahnya kan orang-orang baik yang memiliki kelebihan di bidang keahlian masing-masing ini udah keburu alergi duluan. Karena kenapa? Mereka dibatasi dengan pandangan-pandangan atau stigma kotornya politik di Indonesia. Kalau semuanya seperti itu, siapa lagi mau memberikan evaluasi ataupun memberikan warna baru? Kalau tahu kotor masuk dong, bersihin kan? Gitu. Iya.
Jangan kotor ditinggalin tambah kotor. Betul. Setuju. Gitu ya. Iya. Baik Bung, terima kasih Ya. atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Amin. Selamat berjuang dan selalu sukses. Salam solidaritas.